Oke, baik, tak berpanjang lebar, ya itu harapan, saya ya. Jadi teman-teman bisa, melihat, dan juga membandingkan ya, bagaimana teori dan juga implementasi dari kurikulum yang berbaku ya. Sehingga, ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman ya, dan apapun itu ya dari hasil observasi, itu ke depannya bisa dikembangkan ya pada mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Fitri Ayuningrum dalam berita hari ini. Pada tanggal 12 dan 13 Desember 2024, kelompok 3 Pendidikan Akuntansi kelas B telah melaksanakan observasi implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. SMK Negeri 1 Kota Bekasi berlokasi di Jalan Bintara 8 nomor 2 Kota Bekasi Barat, Jawa Barat. Sekolah yang telah meraih akreditasi A ini menjadi salah satu institusi pendidikan yang telah menerapkan kurikulum Merdeka dalam pembelajarannya. Sebagai langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kurikulum ini dirancang dengan efisien, efektif, dan berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Langkah penerapan kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Bekasi dilatar belakangi oleh tantangan yang muncul selama masa pandemi COVID-19, di mana sejumlah siswa mengalami learning loss, yaitu penurunan kemampuan belajar, motivasi, dan pencapaian akademis. Dengan mengadopsi kurikulum ini, sekolah berharap dapat membantu siswa mengatasi hambatan belajar tersebut dan meraih pencapaian yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Bekasi tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademis, tetapi juga mendukung pembangunan karakter, serta keterampilan siswa yang relevan dengan dunia kerja. Dengan langkah ini, SMK Negeri 1 Kota Bekasi optimis dapat mencetak generasi muda yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mari kita beralih dengan reporter Rafli Hidayat untuk mewawancarai beberapa narasumber. Rafli, apakah sudah bisa tersambung dengan studio? Baik, terima kasih untuk Fitri Ayuningrum dari studio. Di sini saya melaporkan di lokasi. Saya Rafli Hidayat Mulyana. Di sini saya akan menanyakan kepada berbagai narasumber mengenai kajian kurikulum di SMKN 1 Kota Bekasi khususnya. Di sini saya sudah bersama narasumber yang pertama, yaitu Kak Salamah. Di sini saya akan menanyakan mengenai tugas dan wewenang dari Wakil Kepala Sekolah bagian bidang kurikulum. Apa saja tugas dan wewenang dari Wakil Kepala Sekolah bagian bidang kurikulum? Nah, baik Kakak Rafli, untuk tugas dan wewenang bagi Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, yang pertama itu ada mendesain struktur kurikulum dari kementerian, lalu membagi tugas mata pelajaran kepada guru sesuai dengan pendidikan yang diampuhnya. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan target-target dari tujuan kurikulum. Yang keempat itu ada membuat schedule pendidikan selama 1 tahun pembelajaran. Nah, yang kelima, memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan schedule yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu mengembangkan pembelajaran. Baik, itu untuk tugas dan wewenang. Kalau apa ada lagi nih dari selain tugas dan wewenang itu dari Kak Salama sendiri? Mungkin menurut saya itu evaluasi ya. Kalau untuk evaluasi sendiri itu apa di SMKN 1 Kota Bekasi khususnya? Kalau untuk evaluasi di SMKN 1 Kota Bekasi itu yang pertama ada MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Yang kedua ada evaluasi kurikulum melalui input sarana, fasilitas, dan sumber daya di sekolah. Yang ketiga ada perencanaan berbasis data, dan yang terakhir ada melaksanakan program komunitas belajar atau biasa kita sebut kombel, Kakak. Begitu. Nah, tadi udah dijelaskan tugas dan evaluasi, dan tentunya pasti ada kerangkanya. Apakah ada kerangkanya? Benar begitu? Iya, betul. Ada 3 kerangka dari kurikulum. Yang pertama itu strategi kurikulum, yang kedua itu ada capaian pembelajaran, dan yang terakhir ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Di SMK Negeri 1 Kota Bekasi, kurikulum yang diterapkan ialah kurikulum Merdeka, yang mana disebutkan dalam Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2024 berisi tentang penerapan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang berlaku untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Pada bab 2 bagian ketiga pasal 6 Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2024, yaitu mengenai struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, pada poin E terdiri atas 12 poin.
Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum dalam daftar mata pelajaran kompetensi keahlian, khususnya pada jurusan akuntansi, di SMK Negeri 1 Kota Bekasi sudah sesuai dengan struktur kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Dalam kelompok konsentrasi keahlian dan mata pelajaran pilihan-pilihan, SMK Negeri 1 Kota Bekasi berhasil menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat lebih konsentrasi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan input mata pelajaran ke dalam kelompok yang diberikan pemerintah, seperti mata pelajaran bahasa Sunda dan bahasa Jepang yang masuk ke dalam kelompok mata pelajaran umum. Dalam dokumen alokasi distribusi waktu, dapat dilihat SMK Negeri 1 Kota Bekasi telah menyusun jam pelajaran pada masing-masing mata pelajaran, di mana sekolah membandingkan banyaknya minggu yang tersedia dengan minggu yang efektif, sehingga dapat diperkirakan alokasi waktu agar dapat mencapai capaian pembelajaran. CPM merupakan acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berisi kompetensi yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang didapat oleh siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan alat pembentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Asesmen non-kognitif seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar sendiri di rumah, hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan apa yang kamu inginkan dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada asesmen kognitif. Contohnya seperti apa kesimpulan kalian mengenai analisa dokumen transaksi dan apa yang perlu kita perhatikan mengenai analisa dokumen sumber sesuai video di atas. Lalu selanjutnya ada asesmen formatif. Contohnya kuis, unjuk kerja, dan penilaian harian. Lalu asesmen sumatif. Contohnya seperti penilaian akhir semester. Oke, itu untuk kerangka. Nah, jadi tadi dijelaskan oleh Kakak Salamah mengenai tugas dan wewenang, kemudian evaluasi dan juga kerangka di bagian kajian kurikulum di SMKN 1 Kota Bekasi. Terima kasih untuk Kakak Salamah sudah berkenan menjawab pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih Kak Salamah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya di narasumber kedua. Di sini saya beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Kakak Aurel. Di sini saya akan menanyakan seputar faktor keberhasilan dan juga prinsip-prinsip yang ada di kajian kurikulum khususnya SMKN 1 Kota Bekasi. Mari kita ke Kakak Aurel. Dengan Kakak Aurel, di sini kita akan membahas mengenai faktor keberhasilan CPTP dan juga prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Yang pertama, saya ingin mengenai faktor keberhasilan CP dan TP di SMKN 1 Kota Bekasi khususnya. Apa aja tuh, Kak? Oke, untuk menganalisis bagaimana sih capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran dapat dikatakan sebagai indikator yang berhasil, kita itu dapat melihat dari bagaimana cara siswa menganalisis betul-betul soal, lalu melihat bagaimana hasil pelaksanaan ANBK, melihat bagaimana motivasi pembelajaran para siswa, lalu melihat dari penilaian melalui raport dan juga kerjasama dengan perusahaan untuk meningkatkan sertifikasi profesi para siswanya, seperti itu. Itu untuk faktor keberhasilan CP dan TP. Betul, Bang. Selanjutnya untuk prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen itu bagaimana tuh, Kak? Bisa dijelaskan? Oke, untuk prinsip pembelajaran karena di SMKN 1 Kota Bekasi menggunakan kurikulum Merdeka, maka pembelajaran ini tuh berfokus pada siswanya, di mana fokus utamanya itu pada meningkatkan kompetensi para siswanya, lalu pada pengembangan karakter, pembelajaran sepanjang hayat, dan juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran guna meningkatkan daya saing para siswanya. Untuk apa satu lagi? Prinsip asesmen. Oke, prinsip asesmen. Prinsip asesmen itu ada 4. Yang pertama, asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran. Lalu yang kedua, asesmen dirancang dan disusun sesuai dengan fungsi asesmen. Yang ketiga, asesmen disusun secara adil, proporsional, dapat dipercaya, dan juga selanjutnya yang terakhir, hasil asesmen itu dapat digunakan sebagai bahan refleksi. Oke, itu untuk prinsip asesmen dan prinsip pembelajaran yang sebelumnya. Oke, terima kasih untuk Kakak Aurel karena sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor keberhasilan CPTP dan juga prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen dalam kajian kurikulum khususnya SMKN 1 Kota Bekasi. Terima kasih untuk Kakak Aurel. Baik, kita akan beralih ke wawancara ke narasumber selanjutnya. Baik, selanjutnya kita
kita beralih ke wawancara selanjutnya bersama narasumber ketiga yaitu Kakak Rizky dan narasumber keempat yaitu Kakak Fauzia. Di sini saya akan bertanya mengenai kajian kurikulum di SMKN 1 Kota Bekasi khususnya. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Kakak Rizky mengenai kajian kurikulum ini dalam faktor internal di SMKN 1 Kota Bekasi khususnya dalam strength dan weaknesses. Boleh Kakak Rizky? Oke, jadi setiap sekolah pasti punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, di sekolah SMKN 1 Kota Bekasi ini tentu juga memiliki kelemahan dan kekuatan. Jadi untuk kekuatannya itu yang pertama ada fleksibilitas kurikulum merdeka, lalu program pengembangan pendidikan kompetensi siswa, lalu evaluasi berbasis data, dan yang terakhir ada aksi nyata. Nah, kalau untuk kelemahannya sendiri, yang pertama itu kurangnya implementasi kurikulum merdeka, lalu bergantungnya pada aset sekolah, lalu efektivitas ANBK, dan yang terakhir kurangnya kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha atau dunia industri. Wah, berarti itu untuk faktor internal di bagian strength dan weaknesses-nya di SMKN 1 Kota Bekasi. Apakah benar seperti itu? Iya, betul. Iya, itu untuk narasumber ketiga sudah sangat memberikan informasi ya. Selanjutnya kita ke narasumber keempat yaitu Kakak Fauzia. Di sini saya ingin bertanya mengenai faktor eksternal di SMKN 1 Kota Bekasi. Nah, apa aja sih faktor eksternalnya? Apakah seperti opportunities dan seperti threats, apa benar seperti itu? Iya benar, jadi di SMK Negeri 1 juga ada opportunity atau peluang sama ancaman atau threats. Nah, untuk opportunity-nya itu yang pertama ada sinkronisasi industri, lalu yang kedua itu ada peningkatan kompetensi guru, yang ketiga itu ada program non-akademik, yang keempat ada partisipasi MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, dan yang kelima itu ada dukungan dari pemerintah terhadap uji sertifikasi. Baik, selanjutnya tadi sudah dijelaskan mengenai opportunity. Kita lanjut ke bagian threats dalam faktor eksternal SMKN 1 Kota Bekasi. Boleh dijelaskan Kakak Fauzia? Oke, yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan, lalu yang kedua itu ada kesenjangan antar sekolah, yang ketiga itu ada dampak faktor eksternal, lalu yang terakhir itu sekolah menengah atas diperbolehkan untuk membuka jurusan advokasi. Mungkin itu aja. Oh, itu untuk opportunities dan threats-nya dari Kakak Fauzia. Iya. Baik, terima kasih untuk Kakak Rizky dan Kakak Fauzia sudah menjelaskan mengenai faktor internal dan faktor eksternal dari kajian kurikulum di SMKN 1 Kota Bekasi khususnya. Baik, tadi saya sudah bertanya kepada 4 narasumber mengenai kajian kurikulum di SMKN 1 Bekasi, mulai dari tugas, faktor keberhasilan, kemudian analisis SWOT-nya di SMKN 1 Kota Bekasi. Nah, saya Rafli Dayat Mulyana dari lokasi menyampaikan mengenai laporan ini. Saya kembalikan ke studio kepada Fitri Ayuningrum. Dipersilakan Fitri Ayuningrum. Terima kasih kepada Rafli Dayat Mulyana dan narasumber-narasumber lainnya atas informasi yang diberikan. Saya Fitri Ayuningrum, sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.